Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku peserta didik yang ada di rumah. Apa kabar di pagi hari ini? Pasti baik-baik kan? Saat ini jumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran IPA. Kita akan belajar di pagi hari ini tentang IPA kelas 9 semester 2. Bapak berharap adik-adik sekalian sudah siap pada saat ini lewat pembelajaran jarak jauh atau biasa kita kenal dengan daring. Sebelum kita mulaikan pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Adik-adik sekalian sudah siap tentunya dengan alat tulis, perlengkapan semua untuk kita masuk dalam kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Mata pelajaran IPA kelas 9 semester 2. Adapun pokok bahasan kita pada saat ini dalam bab 7 materi tentang bioteknologi. Adik-adik sekalian, materi bioteknologi ini terdiri dari beberapa hal yang kita akan pelajari, yaitu A. Bioteknologi dan perkembangan. B. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. C. Dampak penerapan dan perkembangan bioteknologi. Kita pelajari sekarang ini yaitu A. Bioteknologi dan perkembangannya. Bioteknologi berasal dari kata bio, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi ada dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern.
Bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, memanfaatkan enzimnya dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Misalnya tempe, tape, roti, keju, yogurt, dan kecap. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Misalnya, dapat dihasilkan ikan yang memiliki ukuran yang lebih besar dari ikan normal, atau sapi yang memiliki ukuran yang lebih besar dari yang normal. Kita lihat pada gambar bioteknologi konvensional, yaitu di situ ada tape, ada tempe, ada kecap, yogurt, ada juga roti, di situ ada juga keju. Nah, sekarang gambar bioteknologi modern, di situ ada gambar ikan. Itu di situ ikan yang tadinya normal kecil, maka dengan bioteknologi modern dia menjadi yang besar. Kemudian ada sapi yang biasanya normal, kemudian kita lihat sapi itu menjadi besar, kekar berotot. Itu hasil daripada bioteknologi modern. Selanjutnya kita masuk pada B, penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Jadi kita masuk pada satu, bioteknologi pangan. Nah, dalam tabel kita lihat ada produk, bahan makanan, dan mikroorganisme. A, tape. Bahan makanan singkong biasa digunakan, atau ketela pohon. Mikroorganisme yang berperan di situ adalah Saccharomyces cerevisiae, tapi juga ada mikroorganisme lain yang ada. Berikut B, yogurt. Ya, bahan makanan berupa susu, mikroorganisme yang berperan ada Lactobacillus casei. Ada juga Streptococcus thermophilus. Ada juga Lactobacillus bulgaricus, dan juga Bifidobacteria. Jadi selain Lactobacillus casei. Berikut keju, bahan makanan susu, mikroorganisme yang berperan Lactococcus sp. Ya, di samping itu juga ada mikroorganisme lain, yaitu
seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang selanjutnya D. Tempe. Bahan makanan kedelai, yaitu mikroorganisme yang berperan Rhizopus oryzae. Tapi ada juga mikroorganisme lain yang berperan di situ, Rhizopus oligosporus. E. Kecap. Bahan makanan kedelai, ya, mikroorganisme yang berperan Aspergillus wantii. Ada juga mikroorganisme lain yang berperan, ada Aspergillus sojae, ada juga Aspergillus oryzae. Tapi di sini kita ambil satu saja untuk mikroorganisme. Berikut F. Roti. Bahan makanan tepung. Ya, mikroorganisme yang berperan Saccharomyces cerevisiae. Baru G. Minuman beralkohol. Bahan makanan bisa berupa serealia atau buah anggur. Ini mikroorganisme yang berperan Saccharomyces. Jadi demikian bioteknologi pangan. Kemudian kita masuk pada 2, bioteknologi pertanian. Bioteknologi modern bidang pertanian menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dihasilkan organ yang memiliki sifat yang baru. Tanaman seperti ini dinamakan tanaman transgenik. Contohnya tanaman transgenik golden rice, yaitu beras warna kuning yang mengandung vitamin A karena disisipkan gen beta-karotin dari wortel. Misalnya jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Ya, kita lihat di gambar ada beras yang beras biasa putih, lalu sudah di transgenetik, disisipkan wortel yang mengandung vitamin A, gen beta-karotin, sehingga beras itu berwarna kuning. Kemudian berikut ada jagung, di mana di situ ada 2, 4, 6 jagung di sebelah kanan, jagung putih dan jagung kuning. Nah, jagung putih dan kuning ya di transgenik sehingga dia menghasilkan suatu tanaman jagung yang bervariasi. Yaitu ada 4 itu jagung yang memiliki sifat keduanya. Itu ada putih, ada kuning, ada putih yang banyak tetapi ada kuning sedikit, dan seterusnya. Ini bioteknologi pertanian. Selanjutnya 3, bioteknologi peternakan. Bioteknologi di bidang peternakan dikembangkan untuk meningkatkan produksi hormon bovin somatotropin atau biasa dikenal BST yang disuntikan pada sapi perah
sehingga produksi susu meningkat. Berikut, melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat, juga tahan terhadap penyakit. Pengembangan sapi transgenetik dilakukan dengan cara memasukkan gen penggode enzim lysosteplin yang diambil dari bakteri Staphylococcus. Di situ ada gambar, ada sapi biasa, kemudian A sapi biasa, kemudian B sapi transgenetik. Ya, jadi kita lihat sapi yang transgenetik dia lebih besar, lebih kekar, berotot dagingnya. Sedangkan sapi biasa ya dia tidak berotot, tidak kekar kelihatannya. Berikut 4, bioteknologi kesehatan. Bioteknologi di bidang kesehatan atau medis, misalnya pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. A. Antibiotik adalah senyawa yang menghambat munculnya mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium natatum dan Penicillium chrysogenum. Nah, kita lihat dalam tabel ada nama mikroorganisme dan antibiotik yang dihasilkan, yaitu nama mikroorganisme Penicillium natatum dan Penicillium chrysogenum menghasilkan antibodi penisilin. Berikut, Streptomyces griseus menghasilkan streptomycin. Berikut, Streptomyces fradiae menghasilkan neomycin. Berikut, Streptomyces aureofaciens menghasilkan tetrasilin. Baru Bacillus laciniformis menghasilkan bacitracin. Itulah bioteknologi khususnya bagi antibodi di bidang kesehatan. B. Insulin sintetis atau humulin. Orang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau biasa kita kenal dengan sakit gula, memiliki kadar gula dalam darah yang tinggi. Untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus, penderita perlu mendapatkan tambahan hormon insulin sintetis. Insulin sintetis mengontrol gula darah seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Berikut C. Vaksin. Vaksinasi atau imunisasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan dalam tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang, sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Misalnya penyakit hepatitis, polio, tetanus, campak, dan sebagainya.
Vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang sudah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. D. Antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan cloning dari sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan atau fusi sel myeloma atau sel tumor dan sel limfosit B dari tikus atau dari kelinci. Antibodi yang dihasilkan selanjutnya dimurnikan kemudian dikemas untuk digunakan terapi. Misalnya artritis, penolakan saat transplantasi organ, kanker sel darah putih yang biasa kita kenal dengan penyakit leukemia, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. 5. Bioteknologi lingkungan. Memanfaatkan bakteri untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Ini dinamakan bioremediasi. Jika ada tumpahan minyak di laut, biasanya diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas yang mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul menjadi karbon dioksida atau CO2. Berikut pencemaran di perairan seperti kolam dan danau. Penanggulangan pencemaran dengan tanaman tertentu seperti eceng gondok dan bunga matahari yang disebut dengan fitoremediasi. Berikut biogas merupakan salah satu produk bioteknologi di bidang lingkungan. Biogas banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif seperti kotoran sapi dan sebagainya untuk diproses menjadi energi gas. Selanjutnya, 6. Bioteknologi bidang forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah untuk menangani tindak kejahatan atau kriminal. Melalui teknik DNA, fingerprinting atau sidik DNA, dilakukan pencocokan profil DNA individu. Dengan profil DNA ini dapat digunakan sebagai acuan investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu dan memiliki keterkaitan dengan keluarga. Kita masuk pada C. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Adapun dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi, yang pertama dampak terhadap lingkungan. Organisme transgenetik jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alam dan merusak plasma nutfah. Tanaman lokal menjadi langka
Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. 2. Dampak pada kesehatan. Di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenetik. Beberapa produk bioteknologi seperti alkohol dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. 3. Dampak pada sosial dan ekonomi. Membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga menimbulkan kerugian bagi petani. Dan bagi seorang yang punya modal, dapat mengembangkan pertanian transgenetik, dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang sangat baik. Hal ini tentunya menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar di masyarakat. Ya, demikian adik-adik penjelasan Bapak pada kegiatan belajar mengajar ini. Bagaimana adik-adik bisa ikuti penjelasan Bapak, bisa pahami? Ya, Bapak berharap bahwa kalian bisa ikuti dan pahami, sehingga ini boleh kalian kerjakan nanti tugas-tugas yang Bapak akan berikan. Nah, saat ini Bapak akan berikan tugas kalian untuk kerja di rumah, yaitu pertama, jelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. 2. Tuliskan contoh bioteknologi konvensional. Ya, hanya 2 nomor saja. Tugas yang Bapak berikan, Bapak berharap kalian bisa mengerjakan dan memasukkan tugas ini kepada Bapak secepatnya. Ya, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi.